Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ada yang lagi sangat seru ini ya. Kalau kemarin orang atau publik itu heboh karena Letnan Jenderal TNI Kunto Ariswibowo Putra Pak Tri itu dicopot dari jabatannya dan dia dimasukkan kotak menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sekarang tiba-tiba ini dianulir keputusan Panglimanya ini. Dan ini jelas apa ya, menimbulkan spekulasi politik yang makin rame karena sebelumnya kan pencopotan itu dikaitkan dengan pernyataan para purnawirawan yang salah satu poinnya itu mendesak agar Gibran Rakabuming dimakzulkan dan ratusan para purnawirawan yang terdiri dari para jenderal ini didukung atau diketahui suratnya itu tanda tangannya diketahui oleh Pak Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden, mantan Panglima TNI yang merupakan bapak dari Legend Kunto Ariswibowo. Ya kelihatannya isu atau bukan isu soal yang menyangkut pernyataan purnawirawan itu berubah sifatnya dari substansi menjadi sensasi. Substansinya adalah kegelisahan dari teman-teman purnawirawan ini terhadap nasib bangsa. Jadi ada pikiran holistik tentang nasib negeri ini. Kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan politik kita dan peristiwa yang akan disusul adalah soal siapa yang akan memimpin kalau terjadi sesuatu di dalam kedudukan Presiden Prabowo hari-hari ini. Jadi kegelisahan itu masuk akal dan talk show dipenuhi oleh substansi pembicaraan itu. Tapi tiba-tiba ada soal lain menyelinap di dalam isu yang substansial itu sensasi. Disebut sensasi karena setelah sekuensisnya itu mungkin tidak ada sebab akibat. Setelah pernyataan para purnawirawan, lalu Pak Kunto Arif itu yang Panglima Gabungan wilayah 1 itu dipindahkan dari kedudukan dia sebagai Panglima lalu jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kan ini kemudian timbul analisis kenapa begitu. Oh ternyata Jenderal Kunto itu adalah anak dari Jenderal Tri Sutrisno yang jadi semacam ya sebut aja pemberi gagasan utama karena paling senior di kalangan purnawirawan soal pemakzulan Gibran. Jadi publik kemudian bertanya-tanya apa hubungannya antara Jenderal Tri Sutrisno dengan di publik akhirnya disebut pencopotan Pak Kunto Arif ini dari kedudukan dia sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 itu lalu dipindahkan jadi staf di KSAD di kantor Kepala Staf Angkatan Darat. Itu yang menjadi spekulasi apakah karena Pak Kunto ini ada anaknya Pak Tri, maka dia dicopot di situ. Kata dicopot itu kata yang kemudian beredar di kalangan netizen. Nah ini masalah intinya ada di situ. Jadi masuk akhirnya hiruk pikuk publik yang kemudian publik dapat informasi bahwa yang menggantikan Pak Kunto itu adalah perwira yang pernah menjadi ajudannya Pak Jokowi. Jadi kelihatannya netizen mengulik-ngulik itu. Nah, sensasi itu yang kemudian yang memicu kontroversi lagi kan. Dan kelihatannya karena kontroversi itu maka kedudukan Pak Kunto itu dipulihkan. Artinya tidak terjadi penggantian, tetapi beritanya udah keburu beredar bahwa sudah diganti lalu dibatalkan. Ya, sekarang orang bertanya apa sebetulnya yang terjadi di dalam hierarki TNI yang biasanya tidak mungkin ada koreksi karena itu dipastikan sebagai garis komando. Nah ini yang kemudian menimbulkan spekulasi. Tentu kita mesti lihat itu dari sudut sebut aja disiplin organisasi militer. Mengapa pergantiannya berulang-ulang, diganti dipulihkan lagi? Itu pertanyaan publik hari-hari ini. Jelas publik tadinya melihat bahwa pemindahan Kunto itu atau mutasi Kunto itu sebagai hukuman. Dan ini publik itu masih mengkaitkan itu atau teringat dengan bahwa Kunto ini juga pernah mengalami hal serupa pada waktu eranya Joko Widodo gitu. Dan
orang juga melihat kali ini soal soal pencopotan Kunto itu pasti juga ada cawe-cawenya Jokowi. Banyak kan begitu berpikirnya karena yang menggantikan posisi atau jabatan dari Kunto itu adalah mantan ajudan dan sekretaris militernya Presiden Jokowi pada waktu itu. Nah, kalau sekarang dipulihkan, orang kan mau dikaitkan itu, loh, ini apa yang terjadi gitu. Jadi karena tidak ada keterangan resmi dari organisasi TNI, maka berkembang spekulasi publik. Mungkin timbul pertanyaan apa urgensinya sehingga Pak Kunto Arif itu dipindahkan posisinya tuh dan menjadi staf, itu artinya ya kembali ke markas, tapi selalu dianggap bahwa itu semacam bukan pendisiplinan sebetulnya, tapi satu tugas administrasi baru yang dipertanyakan. Kenapa dari kedudukan Panglima yang baru berapa bulan itu tiba-tiba ditarik lagi ke posisi staf di KSAD itu, dan orang menduga bahwa ya ada hiruk pikuk politik sehingga terjadi penggantian itu. Tapi sekali lagi tidak ada hubungan antara Pak Kunto dalam kedudukan dia sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan saat itu dengan bapaknya, yaitu Pak Trisno, yang memang sangat berpengaruh di dalam membentuk opini publik tentang potensi pemaksulan Gibran sebagai presiden. Nah, ini kemudian orang mulai menduga-duga bahwa pada akhirnya dibatalkan lagi keputusan pemindahan itu. Lalu ya dengan mudah kita bisa menebak yang bisa membatalkan itu ya KSAD pastikan. Tapi pertimbangan KSAD apa itu? Atau hanya presiden yang mampu untuk mengkoreksi keputusan itu. Jadi apakah Pak Prabowo yang memulihkan atau mengembalikan posisi itu, atau memang melihat ada semacam kekeliruan administrasi? Apapun tafsirannya, tetap publik menduga ada sesuatu yang politis di dalam proses penggantian dan pemulihan kembali Pak Kunto Arif. Karena dari awal Kunto Arif adalah salah seorang yang tajam melihat problem politik di bangsa ini dari perspektif akademis, dari perspektif analisis akademis. Walaupun isinya politik, tapi Jenderal Kunto Arif menulis beberapa opini yang menunjukkan bahwa dia peduli dengan keadaan politik. Dan itu sebetulnya nature dari seorang pemimpin yang melihat ada potensi krisis, potensi benturan dalam masyarakat yang akan menyebabkan daya tahan keamanan kita dari sisi militer mungkin membahayakan karena bangsa yang retak itu dengan mudah diinfiltrasi oleh kekuatan asing. Jadi Kunto Arif ini punya semacam kemampuan futuristik untuk melihat arah politik bangsa ini. Kalau soal-soal yang soal-soal utama yang dipermasalahkan oleh publik itu tidak ditempatkan di dalam koridor yang memungkinkan orang percaya bahwa isu-isu itu betul-betul isu yang memerlukan perhatian presiden. Jadi kita anggap aja bahwa Pak Kunto ada bagian dari tradisi militer yang berpikir kritis. Kalau kita ingat juga di tahun-tahun 66 awal Orde Baru itu ada sekelompok perwira yang ya berbasis di Sesquad Bandung yang menulis banyak paper tentang modernisasi, tentang demokrasi itu, dan itu yang kemudian jadi inti dari pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi kemudian karena problem ekonomi politik, Presiden Soeharto mulai memperlihatkan sifat doktrinal yang otoritarian itu, dan kemudian dikritik lagi oleh para perwira melalui apa dulu namanya petisi 50 itu, beberapa perwira tinggi yang mulai mempersoalkan purnawirawan pada waktu itu. Ada Ali Sadikin, ada macam-macam itu mempersoalkan kebijakan Ahana Sution juga itu kebijakan Presiden Soeharto yang bertentangan dengan demokrasi. Nah sekarang juga hal yang mirip aja, kalau kalangan purnawirawan mulai melihat ada yang tidak demokratis dalam proses suksesi pemilu yang kemarin itu.
Nah, saya kira ini ya, bukan hanya kira, bisa kita pastikan bahwa dianulirnya keputusan pencopotan Legend Kunto ini bisa menjadi angin segar bagi para purnawirawan. Karena sebelumnya kan terlihat mereka seperti dalam tekanan ketika Legend Kunto dicopot dan kemudian juga Presiden lebih menerima PPAD, purnawirawan yang cenderung tidak sejalan dengan pandangan dari purnawirawan yang berada di bawah asuhannya Pak Tri, katakanlah kita menyebutnya begitu ya. Dan tentu saja ini kelompok-kelompok perlawanan terhadap keluarga Mulyono, karena ini mereka seperti mendapat angin segar ini untuk terus mendesak agar Gibran Rakabuming itu dimakzulkan. Jadi di balik kontroversi pemberhentian dan pengangkatan kembali Pak Kunto Arif ini, timbul pertanyaan apakah isu ini akan berlanjut atau justru isu ini akan dijadikan alasan untuk mulai menertibkan opini yang diproduksi oleh kalangan purnawirawan. Nah, dalam kalkulasi saya ini tidak akan berhenti karena bagaimanapun yang diucapkan para purnawirawan itu inline atau seide dengan yang ada di pikiran mak-mak, di pikiran mahasiswa, di pikiran masyarakat sipil. Jadi kelihatannya bagian kejujuran dalam politik akhirnya diwakili oleh teman-teman purnawirawan ini. Karena kampus, terutama kalangan akademisi justru mediocre sikapnya tuh, memberi kritik tapi dengan kalkulasi untung rugi jabatan tuh. Demikian juga para politisi yang seolah memberi kritik tetapi sebetulnya ada kepentingan lain untuk tukar tambah posisi di dalam kekuasaan. Tapi kalau yang berbicara adalah kalangan purnawirawan, tentu di situ sama sekali tidak ada tukar tambah. Mereka sudah purna tugas, tetapi kewiraan mereka tetap sebagai perwira yang hati-hati sekali untuk membaca arah politik. Dan pasti berbulan-bulan mereka diskusi lalu dideklarasikanlah maklumat untuk pemakzulan Gibran itu. Nah, saya menghitung bahwa isu ini masih akan berlangsung karena belum ada semacam kesepakatan bahwa kondisi politik kita bisa dipulihkan kembali melalui mekanisme sebetulnya mekanisme demokratis tuh. Karena itu para purnawirawan menganggap ya salah satu-satunya mekanisme yang bisa dipakai adalah mengganti wakil presiden, karena wakil presiden ini Pak Gibran itu diloloskan melalui prosedur yang tidak demokratis, bahkan unkonstitusional. Jadi kembali pada isu kita hari-hari ini, keprihatinan para purnawirawan ini langsung tersambut atau terhubung dengan suasana batin masyarakat sipil yang merasa memang Gibran itu dipaksakan tuh, sehingga orang mengingat lagi bahwa Mahkamah Konstitusi sebetulnya dari awal harusnya dihukum karena Pak Jimli Asidik waktu itu sebagai ketua majelis komisi etik itu dari Mahkamah Konstitusi memberi sanksi etik, dan sanksi etik itu adalah sanksi yang paling peka sebetulnya, karena diberi. Kalau sanksi administrasi penurunan jabatan ya biasalah itu. Ini sanksi etik, artinya tidak ada mutunya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena meloloskan Gibran melanggar konstitusi. Jadi sekali lagi masalah ini akan mengendap di dalam otak akal sehat publik, sehingga kanal yang dibuka oleh para purnawirawan ini akan dialiri lagi oleh tekanan politik yang makin lama makin besar, yaitu tuntutan pemakzulan Gibran. Ya, dipastikan kasus ini secara politis itu akan menekan Jokowi, khususnya Gibran Rakabuming. Dan karena jelas itu ya, pernyataan para purnawirawan ini kan meskipun di situ alasannya inkonstitusional proses pencalonannya, tapi kan orang melihat sekarang sebenarnya lebih pada incapacity sebenarnya. Selain inkonstitusional juga incapacity dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jelas sejak hari ini pertempuran akan makin seru, tetapi kita juga melihat bahwa Pak Prabowo sebetulnya dengan langkah seperti ini mendapat dukungan yang sangat luas dari mereka-mereka yang tadinya juga tidak mendukung dia, atau tepatnya yang tadinya mendukung dia kemudian menarik dukungannya karena bergabung dengan Jokowi, sekarang kembali lagi. Ya, kita menunggu atau tidak menunggu kondisi politik, jelas kondisi politik akan dinamikanya akan tumbuh lagi tuh.
tidak akan berhenti kasus ini, bukan kasus, isu ini, karena tetap evaluasi publik terhadap Pak Gibran itu makin lama makin negatif tuh. Mungkin kalau dibuat survei, negatif impression pada Pak Gibran ini makin lama makin buruk. Walaupun ada 1-2 survei yang mengatakan ya kepuasan pada Pak Gibran itu 80-88%. Itu akhirnya orang merasa ya kalau begitu Gibran aja yang jadi presiden. Karena tidak mungkin sebesar itu kepuasan pada Presiden Prabowo, kan nggak masuk akal. Setelah disurvei kepuasan pada Gibran 88%, itu berarti dia melampaui kepuasan pada presiden dong. Itu juga ngaco tuh survei semacam itu. Itu yang kita sebut sebagai pertandingan opini publik. Jadi sekali lagi kita bisa pastikan dengan kalkulasi akal sehat bahwa publik menunggu kelanjutan dari isu ini untuk ditanggapi oleh presiden. Dan presiden sudah mengirim juru bicaranya, yaitu penasihat khususnya itu Pak Wiranto. Dan orang menangkap kesan bahwa Pak Wiranto memberi semacam clue bahwa presiden peduli dengan kasus ini. Kalau presiden nggak peduli ya tentu dia nggak akan kirim Wiranto. Jadi sebelum ada reaksi yang lebih besar dari publik, yaitu mendukung statement dari para purnawirawan, Pak Prabowo mengirim sinyal melalui Pak Wiranto bahwa dia peduli dengan kasus ini. Artinya akan jadi perhatian utama presiden. Dan mungkin hasil dari evaluasi terakhir, presiden mengambil keputusan, ini saya hanya lakukan dugaan hipotetis, untuk memulihkan Pak Kunto Arief itu ke posisi yang semula itu. Tapi kemudian orang lanjutkan analisisnya, kalau presiden yang memutuskan itu artinya ada sesuatu sinyal yang tidak diberitahu oleh Pak Prabowo bahwa Kunto Arief tetap benar, tidak ada hubungan dengan para purnawirawan, walaupun Pak Tri Sutrisno ada ayahnya. Sekaligus orang menganggap bahwa ya Pak Prabowo mengerti bahwa posisi Kunto Arief itu rentan justru karena dia anaknya wakil presiden, mantan wakil presiden kita, yaitu Pak Tri Sutrisno. Nah, sekali lagi kita hanya bisa menduga bahwa ada semacam kedaruratan sehingga dalam waktu singkat posisi Pak Kunto itu dipulihkan kedudukannya. Dugaan saya pasti karena presiden tidak menginginkan Kunto itu diasosiasikan dengan para jenderal tuh. Sebaliknya publik mungkin menduga bahwa justru dengan dipulihkannya kembali Pak Kunto itu, maka posisi Pak Tri atau pikiran Pak Tri melalui deklarasi atau maklumat itu betul-betul serius tuh. Jadi kelihatannya itu, dan kita tunggu mungkin dalam 1-2 hari ini isu ini bisa lebih diperjelas, dan ya mungkin Pak Wiranto akan kembali menerangkan itu setelah Pak Kunto Arief dipulihkan jabatannya, atau mungkin Pak Syafri dari atau Menko Polhukam akan terangkan itu. Yang jelas jawaban Pak Prabowo terbaca hitam atas putihnya buat tegas bahwa Kunto Arief itu jangan disebut aja, jangan jadi korban dari keadaan yang memang sedang ramai di publik. Atau dengan kata lain, jangan kasih sinyal bahwa seolah-olah karena Pak Kunto itu anak Pak Tri Sutrisno maka dia sebut aja disingkirkan secara ya dalam tanda petik. Nah, penyingkiran itu orang akan hubungkan siapa yang meminta penyingkiran itu. Jadi sekali lagi yang saya terangkan tadi adalah poin-poin yang bisa dianalisis lebih lanjut. Tentu saya ucapkan itu dengan hati-hati, tapi dengan tentu dan akal pikiran, dengan tentu akal sehat. Khas FNN. Ya, FNN sering dianggap sebagai forum nyerempet. Oke. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.